Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kembali lagi di channel kami Papa Ruby, media belajar dan berbagi bagi guru di Indonesia. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada video kali ini kami akan berbagi informasi bagi Bapak Ibu yang mungkin saja pada akun SIM PKB-nya Bapak Ibu masing-masing itu belum mendapatkan notifikasi atau formulir pernyataan kesediaan atau dengan kata lain yang belum terpanggil di PPG dalam jabatan atau pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2023 untuk angkatan 3. Jadi antara angkatan 3 dan tahap 3 juga sama Bapak Ibu sekalian. Kemarin ada yang bertanya apa bedanya antara tahap 3 dan angkatan 3. Semua sama-sama ini di periode yang ketiga di tahun 2023. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum terpanggil atau mendapatkan notifikasi formulir pernyataan kesediaan, kami ingin berbagi sedikit informasi kepada Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk diketahui bersama bahwa di 2 November 2023 kemarin pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan di Kemendikbudristek, itu telah mengirimkan konfirmasi kesediaan calon mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan 3 tahun 2023. Nah, di sini disampaikan Bapak Ibu sekalian, kembali lagi kami sampaikan di poin yang keempat, Bapak Ibu sekalian, di poin keempat disampaikan bahwa guru yang belum mendapatkan penempatan pada tahun ini maka dapat memantau penempatan pada pelaksanaan berikutnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, angkatan 3 tahun 2023 ini bukan merupakan akhir dari PPG dalam jabatan. Jadi bukan merupakan akhir dari PPG dalam jabatan. Tapi di tahun 2024 mendatang pasti dan tentu saja akan ada PPG dalam jabatan di tahun 2024. Nah, begitupun di tahun selanjutnya. Selagi Bapak Ibu sekalian di Permendikbudristek nomor 54 tahun 2022 ini belum dirubah bagaimana tata cara memperoleh sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan. Nah, Bapak Ibu sekalian, di Permendikbud nomor 54 tahun 2022 ini dijelaskan bagaimana tata cara memperoleh sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan. Nah, di pasal 3 Bapak Ibu sekalian, di sini dituliskan bahwa sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan dilaksanakan melalui program PPG dalam jabatan. Nah, lebih lanjut di pasal 4, guru dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 merupakan guru dalam jabatan yang diangkat sampai dengan tahun 2025. Jadi Bapak Ibu masih ada waktu sampai tahun 2025. Ini berdasarkan Permendikbudristek nomor 54 tahun 2022 ini disampaikan bahwa PPG dalam jabatan masih diperuntukkan bagi Bapak Ibu yang diangkat sampai dengan tahun 2025. Nah, guru dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas guru yang telah memiliki sertifikat pendidikan guru penggerak. Jadi Bapak Ibu yang sudah atau saat ini masih mengikuti program pendidikan guru penggerak atau calon guru penggerak di angkatan 9, angkatan 8, 9 dan 10, maka tentu saja nantinya Bapak Ibu akan langsung otomatis mengikuti ujian untuk PPG dalam jabatan. Meskipun di angkatan 3 ini Bapak Ibu belum mendapatkan notifikasi. Nah, kemudian di bagian B, guru yang telah mengikuti pendidikan dan latihan profesi guru namun belum lulus ujian tulis nasional atau uji kompetensi pada akhir pendidikan dan latihan profesi guru. Nah, ini bagi Bapak Ibu yang sebelum munculnya PPG dalam jabatan atau masih dalam status peserta PLPG dan belum lulus ujian tulis nasional. Dan ini sudah mungkin saja sudah diselesaikan di angkatan 1 dan angkatan 2 kemarin. Nah, kemudian yang ketiga Bapak Ibu sekalian, guru yang belum memiliki sertifikat pendidik yang tidak termasuk guru sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan B. Jadi Bapak Ibu yang tidak termasuk dalam dua kategori ini pasti akan mengikuti PPG guru dalam jabatan. Nah, Bapak Ibu sekalian, adapun persyaratan yang harus dipenuhi sebagai calon mahasiswa PPG dalam jabatan,
Di sini disampaikan bahwa Bapak Ibu sudah aktif mengajar selama 3 tahun terakhir. Kemudian kualifikasi sarjana S1, kemudian memiliki NUPTK, kemudian berusia paling tinggi 58 tahun. Manakala Bapak Ibu sudah berumur 59 tahun, maka tidak diperkenankan lagi untuk ikut PPG dalam jabatan. Kemudian sehat jasmani dan rohani, bebas narkotika, berkelakuan baik, dan terdaftar pada Dapodik. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, di pasal 14 disampaikan bahwa penentuan keikutsertaan calon mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dengan mempertimbangkan kriteria. Jadi ada 4 kriterianya Bapak Ibu. Yang pertama dan utama adalah masa kerja yang paling lama. Nah, di angkatan 1 dan angkatan 2 kemarin, ini yang diprioritaskan Bapak Ibu sekalian, masa kerja yang paling lama. Kemudian usia yang paling tinggi. Kemudian satuan pendidikan yang berasal dari daerah khusus. Kemudian yang terakhir adalah perolehan nilai hasil seleksi paling tinggi. Jadi ini urutan-urutan bagaimana proses pertimbangannya Bapak Ibu. Mungkin kenapa Bapak Ibu belum terpanggil atau mendapatkan notifikasi. Mungkin Bapak Ibu bukan termasuk masa kerja yang paling lama, kemudian bukan termasuk usia yang paling tinggi, dan bukan termasuk satuan pendidikan yang berasal dari daerah khusus. Nah, ketika mengikuti tahapan atau kriteria yang keempat, maka di perolehan nilai hasil seleksi paling tinggi, maka tentu saja ini harus diurut berdasarkan nilai hasil seleksi yang paling tinggi. Jadi intinya Bapak Ibu tetap bersabar. Berdasarkan edaran ini, guru yang belum mendapatkan penempatan pada tahun ini maka dapat memantau penempatan pada pelaksanaan berikutnya. Intinya Bapak Ibu sekalian, semua akan PPG pada waktunya. Jadi demikian informasi Bapak Ibu sekalian dari kami. Semoga informasi ini bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.